Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat petang. Apa kabar Anda? Senang sekali tentunya saya Khairul Fahmi hadir kembali untuk menjumpai Anda kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yaitu mengenai skizofrenia bersama dengan Dokter Lisda Naomi. Nah, kita tahu bahwa skizo ini merupakan salah satu penyakit kejiwaan yang harus kita waspadai dan juga harus kita ketahui bersama agar siapa tahu kalau udah tahu ciri-cirinya ya kan, ini bisa langsung dibawa nantinya ke rumah sakit mungkin atau ke tempat-tempat yang bisa menyembuhkan dari skizofrenia ini sendiri. Kalau gitu kita sapa dulu untuk dokter kita, ada Dokter Lisda Naomi. Halo dokter. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, nah baik, kita akan membahas tentang yang namanya skizofrenia hari ini. Ini menarik tentunya dan ini merupakan salah satu penyakit kejiwaan juga. Dan mungkin pemirsa pengen tahu seperti apa dalamnya, pengertiannya, ciri-cirinya atau pengobatannya juga nanti sampai ke situ ya dokter ya. Boleh silakan. Hal yang pertama harus kita ketahui ini apa nih untuk skizofrenia itu sendiri? Jadi topik kita sore hari ini tuh adalah tentang skizofrenia. Jadi skizofrenia ini sebenarnya hanya sebagian kecil gitu ya dari masalah tentang kejiwaan ya, atau hanya salah satu lah dari masih banyak lagi penyakit-penyakit mental atau yang terkait dengan mental health dan juga masalah-masalah kejiwaan lainnya. Tetapi kenapa sih skizofrenia ini menjadi salah satu topik yang diangkat? Karena sampai hari ini kita masih menemukan banyak mitos-mitos ya yang seringkali itu dijadikan sebagai sebuah realita dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah mitos gitu. Dan seringkali pasien dengan skizofrenia ini itu dikesampingkan atau bahkan mungkin dikucilkan ya lebih tepatnya ya. Ada bahkan yang masih dipasung gitu ya, ada yang kemudian dia tidak boleh keluar kemana-mana, dia tidak lagi ditemani gitu ya, semua teman-temannya meninggalkannya gitu, keluarga juga udah nggak menganggap dia keluarga, mungkin kalau bisa dikeluarin dari kakak, udah dikeluarin dari kakak gitu ya. Ya, nah karena dianggap ya bisa jadi itu mungkin sebuah kiriman orang lah ya, gitu ya dianggap ya, dan sebagainya. Gitu, iya betul sekali. Nah sebenarnya hari ini kita mau mengangkat tema itu karena kita ingin supaya masyarakat apalagi pemirsa yang menonton sore hari ini itu boleh mendapatkan bekal pengetahuan. Jadi sebenarnya skizo itu seperti apa sih, gangguan mental seperti apa gitu. Dan apakah kan selama ini kita nyebutnya dalam tanda kutip ya, biasanya kita bilangnya orang gila gitu. Nah itu sebenarnya harus ditekankan ya, kalau bisa di headline itu nggak boleh ada penyebutan itu. Kita tidak boleh menyebut ya, iya benar. ODGJ. Iya betul sekali Kak Fahmi. Orang dengan gangguan jiwa. Jadi tidak boleh ada penyebutan orang gila ya. Sakit jiwa juga sebenarnya tidak boleh. Jadi yang boleh itu ODGJ aja. Betul. Oke. Nah, dan kita luruskan juga dokter bahwa kalau yang namanya dikucilkan, pemasungan lah itu nggak boleh lagi ya dokter. Nggak boleh sekali. Karena justru kadangkala keluarga sendiri ya yang melakukannya. Keluarga itu berharap dengan cara seperti itu nanti akan pulih gitu. Tunggu aja 1-2 bulan kita kurung, misalnya kita pasung gitu ya, dia pasti nanti akan hilang sendiri gitu. Salah, justru yang ada kita pas datang ngelihat lagi, kalau kita tinggalin dia akan semakin jelek KU-nya. Akan memperburuk suasana gitu kan dokter kan. Karena salah satu pengobatannya juga adalah dengan melakukan pendekatan. Iya, ya kan, gitu. benar sekali. Oke, boleh silakan dengan penjelasan slide-nya tentang skizofrenia. Ya, kita minta tayangkan dulu slide-nya biar lebih jelas ya. Nah, jadi hari ini topik kita itu adalah membahas tentang skizofrenia. Tadi mungkin di awal kita mengangkat topik sore-sore ini udah selesai libur panjang ya. Itu tentang mental health. Jadi setelah liburan kita harus tetap menjaga kewarasan mental gitu ya kayak. Karena kalau kewarasan mental habis lebaran biasanya karena ditanya kapan nikah dokter. Iya benar sekali. Jadi kadang-kadang mental kita udah selesai liburan ini ada yang masih stabil, ada juga yang nggak stabil gitu ya. Nah jadi kita mulai libur panjang kita itu adalah dengan membahas tentang kasus kesehatan mental. Salah satunya itu adalah skizofrenia. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, boleh ambil next slide. Nah, ini oke. Apa sih skizofrenia itu? Gitu ya. Jadi skizofrenia itu dia adalah sebuah sindrom ya dengan berbagai macam gejala gitu ya. Dengan beberapa macam penyebab juga yang proses perjalanannya itu luas atau panjang. Tapi yang perlu digarisbawahi apa? Ini merupakan gangguan yang paling sering. Jadi artinya kasusnya itu cukup banyak
gitu ya. Kalau berdasarkan WHO, definisi dari skizofrenia ini adalah sekumpulan gejala yang melibatkan atau menyebabkan keterkaitan gangguan dalam pola pikir, kemudian tingkah laku atau perilaku, dan juga dalam perasaan. Jadi ada 3 aspek yang mana kita tahu bahwa ketiga aspek ini cukup luas toh dampaknya bagi seorang individu gitu ya. Nah, gejalanya biasanya atau angka kejadian skizofrenia ini dia munculnya di usia remaja sudah ada, hati-hati. Yaitu usia berapa kalau usia remaja? Yaitu di usia 15 sampai dengan 25 tahun sudah muncul. Meskipun memang angka kejadiannya itu nggak terlalu banyak ya, tapi artinya bahwa masyarakat harus tahu di usia sekian atau di usia remaja ini sudah bisa. Hati-hati loh gitu ya. Sampai dengan akhir dewasa muda atau 25 sampai 35, bahkan ada juga yang 40 ke atas baru terdetek gitu, baru terdiagnosa oh ya memang dia skizofrenia. Jadi udah 40 tahun ke atas. Ya, artinya bahwa apa? Ya memang kalau dibilang usia anak jarang ya, hampir nggak ada, tapi remaja itu sudah bisa. Dan sebenarnya ini kalau kita mau gali lagi, skizofrenia itu dia punya banyak sekali faktor. Jadi nggak bisa dibilang yang pasti bukan guna-guna ya, ini nggak terkait dengan guna-guna ya. Jadi kita sudah jawab satu ya mitosnya ya Kak. Ini terkait dengan berbagai variasi penyebab gitu ya. Salah satunya adalah faktor predisposisinya itu faktor kepribadian. Ya, jadi ada ciri kepribadian tertentu yang mana kita tahu bahwa kepribadian itu kan memang terbentuk dari kecil ya. Bahkan dari sejak lahir itu akan menjadi cikal bakal watak lah, kalau mungkin masyarakat taunya watak ya, tapi kita menyebutnya dengan istilah kepribadian. Nah dari sejak kecil itu dia sudah mulai ancang-ancang nih, ini mau jadi kepribadiannya seperti apa gitu. Lalu kemudian dia akan semakin bertumbuh ya, balita misalnya kemudian 10 tahun, 15 tahun sampai dengan 18 tahun itu kita sudah bisa nyebut ini ciri kepribadian orangnya seperti apa. Gitu pas 18 tahun, tapi memang di bawah itu belum gitu ya. Nah jadi beberapa ciri-ciri kepribadian tertentu, misal nih saya kasih contoh, ada orang yang tipe kepribadiannya itu perfeksionis misalnya. Jadi apa-apa tuh dia tuh harus berurutan ya. Jadi meletakkan sesuatu aja misalnya dia harus berurutan. Kalau di meja kerjanya misalnya harus tempat minum dulu, baru handphone, baru kunci mobil, baru tas. Jadi nggak boleh ada yang ditukar satupun. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian juga ada yang tipe kepribadiannya itu dia misalnya paranoid. Jadi dia tuh selalu merasa kayak nanti ada yang menyakitin gitu ya, atau mungkin selalu merasa curiga pada seseorang gitu ya, dan lain sebagainya, negative thinking gitu. Nah ini ciri-ciri kepribadian yang menjadi salah satu faktor premorbid ya, yang bisa aja menyebabkan akhirnya pada waktu dia remaja di usia sekian, ketika ditambah lagi, jadi dia multifaktorial ya, jadi nggak bisa satu doang penyebab skizo itu. Kebetulan dia ada genetiknya, ya, ada riwayat gangguan jiwa dari keluarganya, meskipun nggak dalam bentuk skizo, tapi pernah ada riwayat keluarga yang terdiagnosa gangguan jiwa, misalnya depresi, manik dan lain sebagainya ya, bipolar gitu. Lalu kemudian ditambah dengan ciri kepribadiannya kebetulan ya paranoid tadi, atau yang tipe perfeksionis atau yang tipe cemas menyeluruh ada juga. Ditambah dengan stresor gitu, jadi dia multi, makanya dia ada banyak gitu Kak. Ditambah dengan stresor, kebetulan dia menghadapi sesuatu problem gitu, masalah ya? Iya, suatu masalah, dan ternyata masalah inilah pemantiknya gitu, pemicunya, akhirnya muncullah nanti akan kita bahas gejala-gejala khas skizo, sehingga orang ini akhirnya terdiagnosalah skizofrenia, seperti itu. Nah biasanya kalau kita lihat perbandingan dari segi jenis kelamin ya, antara laki-laki dengan perempuan, memang sih dia bilang kebanyakan itu ada juga yang laki-laki ya, dan biasanya lebih buruk katanya. Tapi kalau di Bengkulu sendiri sih ya hampir sama aja ya, laki-laki dengan perempuan itu lumayan banyak kasusnya gitu ya. Oke, kita next. Nah ini dia karakteristik, jadi ini kayak gambaran awalnya lah ya, tapi nanti tetap kita akan lebih membahasnya itu adalah tentang apa sih gejala patognomonis istilahnya kalau dalam dunia kedokteran ya. Mungkin boleh dimundurkan slide-nya satu. Ya, ke karakteristik tadi. Ya. Nah ini, jadi karakteristiknya itu adalah pertama adanya masalah pada pikiran dan perilaku. Ya, jadi memang dia sifatnya itu luas tadi ya, gejalanya itu luas, dia akan mempengaruhi individu itu secara utuh karena dia akan melibatkan keterkaitan antara perilaku, kemudian perasaan dan juga pikiran, ya.
Satu lagi karakteristik. Baik. Iya. Nah, nanti setelah itu dia akan ada gejala yang B. Nah, yang B ini pemirsa yang menonton itu wajib tahu. Kehilangan kontak dengan realitas ya. Jadi istilah yang dipakai nanti kalau misalnya datang konsul ke dokter, khususnya dokter spesialis jiwa, karena ini kompetensi mendiagnosanya memang dokter spesialis jiwa ya. Biasanya sih kami di FKTP dokter umum itu untuk screening awal. Jadi Ya. kalau memang dia sudah mengarah pada gejala khasnya pada skizo, itu kami konsulkannya ke dokter spesialis jiwa untuk penegakan diagnosa pasti. Nah, jadi masyarakat harus tahu kalau dokternya menyebutkan istilah ada gejala psikotik, dia bilang itu artinya yang B ini. Yang gitu udah kan. muncul ya. Iya, jadi gejala psikotik itu apa sih gitu ya? Gejala psikotik itu adalah suatu keadaan di mana individu itu kehilangan pemahaman dengan realita. Jadi realita itu adalah apa yang ada di kehidupan nyata kita sekarang ini, gitu ya. Kita lihat ya. Iya, apa yang kita lihat, kita rasakan yang sama semua orang juga melihat dan merasakan gitu. Bukan hanya dia sendiri. Bukan dia sendiri gitu ya. Gampangnya gitu. Jadi kalau ada yang bilang saya mendengar bisikan, tetapi satu rumah tidak ada yang mendengar. Ya, itu bisa kita bilang sebagai gejala psikotik. Ya. Artinya apa? Dia memisahkan diri dari kehidupan real yang ada. Ya, makanya WHO juga mengklasifikasikan bahwa skizofrenia termasuk sebagai salah satu gangguan psikotik. Gitu. Makanya nanti kalau misalnya masyarakat ada keluarga, tetangga, kemudian mendengar istilah itu, jadi jangan bingung lagi. Oh, psikotik itu apa sih maksudnya? Ini kehilangan kontak dengan realita. Ya. Lalu berikutnya apa? Dia bisa pulih sih, tapi kekambuhannya itu sering. Ya. Ini sebenarnya dibilang yang benar-benar sembuh banget itu sebenarnya sampai saat ini belum ada. Jadi lebih ke pulihnya itu dalam konteks terkontrol gitu ya. Jadi memang ketika pasiennya sudah mendapatkan pengobatan lebih dini, artinya setelah di screening lebih cepat gitu ya. Nah, itu akan membuat pasien itu prognosisnya lebih bagus, angka harapan hidupnya lebih bagus, tampilannya lebih baik. Kenapa? Karena lebih cepat dikontrol obat gitu. Tapi kalau memang mau dibilang lepas obat sembuh banget itu sampai sejauh ini tidak gitu. Dan apakah bisa kambuh ketika sudah terkontrol? Jawabannya bisa. Balik lagi prinsipnya tadi multifaktorial. Dia sudah punya ada riwayat genetik, kemudian juga dia punya ciri kepribadian sebagai premorbid. Nah, hati-hati di nomor 3. Kalau bisa kita jaga, jangan stresornya muncul. Stresor yang berat itu jangan muncul, kayak gitu ya. Kemudian ini cuman ya angka data statistiknya ya kira-kira seperti ini. Ada juga yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Nah, ini tadi bisa kaitannya dengan mitos yang udah kita jawab. Jadi kenapa ada yang dirawat inap, Dok? Jawabannya. Kenapa ada yang bisa pulang? Kan mungkin masyarakat ada yang bertanya seperti itu ya, Kak. Aku punya tetangga nih, tapi dia pulang kok. Yang penting dia minum obat aja tiap hari. Cuman memang ada satu orang yang ditunjuk di rumah itu yang kayak pendamping minum obat gitu ya untuk mengingatkan. Tapi kenapa pada beberapa kasus dia sampai dirawat inap beberapa lama, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Nah, itu kadang ada yang membutuhkan perawatan jangka panjang, balik lagi ke banyak faktor. Misalnya terlambat diagnosa. Sebenarnya ini pasien sudah lama menunjukkan gejala khas, tapi warganya nggak aware. Iya, dianggap guna-guna lah mungkin. Lalu kemudian dia memilih terapi yang lain dan lain sebagainya. Atau yang kedua sudah tahu, tapi justru dia memilih cara misalnya dipasung tadi. Itu justru akan membuat stresor loh, hati-hati. Dengan tidak keluar ya di ruangan yang sempit. Coba bayangin kalau kita selama liburan kemarin, tapi kita di rumah aja gitu ya, misalnya nggak keluar sama sekali ya. Yang biasa aja ini bisa jadi stres juga. Iya, betul. Apalagi yang memang dia sudah punya cikal bakal gitu ya. Lalu kemudian didiamkan aja kayak gitu dengan kaki terikat, misalnya tangan terikat. Tentu itu menjadi stresor. Hati-hati, bukan akan memberikan dampak yang lebih bagus untuk pulih, justru akan semakin lebih berat. Nah, kondisi seperti ini biasanya dia butuh perawatan. Biasanya dia akan ada perilaku agresif misalnya, ngamuk-ngamuk. Jadi ketika udah lama lihat orang nih, ketemu orang dia lempar, dia bisa menyakiti. Pernah kan ada berita ya, dilempar ya dengan orang ODGJ, kemudian lempar batu, atau yang lebih parahnya kita takutnya benda-benda tajam yang ada di rumah, karena memang dia kan yang beta di kehilangan realita, kita nggak bisa nyalahin. Memang dia merasakan yang tidak kita rasakan secara umum gitu, dia kayak punya dunianya sendiri kayak gitu. Jadi memang yang kasus-kasus seperti ini biasanya yang butuh perawatan jangka panjang, artinya butuh rawat inap dulu lah. Nah, resiko. Jadi ini lebih ke apa sih faktor resiko dari segi genetik gitu ya. Jadi biasanya memang dia ada, benar, ada teori yang mengatakan bahwa ada hubungannya faktor genetik dengan kejadian skizo itu gitu ya. Jadi kalau ini sih cuma persentase ya, artinya dari kedua orang tua itu paling besar kalau boleh kita lihat nih, 15-20%
ya, faktor resikonya. Biasanya sih garis keturunan pertama sih biasanya ya. Kalau kembar identik ya apalagi ya, kembar kan ada identik tidak identik gitu ya, udah jelas lah. Biasanya lebih erat lagi sampai dengan 70% dia akan sama banget. Jadi kalau kembarannya terdiagnosa biasanya kembaran satu laginya juga. Oh, itu udah dipastikan? 70% sampai 70%, angkanya, oke. 50 sampai 70 gitu. Oke. Tapi balik lagi tetap harus digarisbawahi semuanya multifaktorial. Iya, oke. Gitu. Sebelum lanjut kita jeda iklan dulu ya dokter ya. Nah baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.